Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya lanjutan dari tutorial 3D Google SketchUp untuk dasar atau yang basic ya. Ini mungkin part ketiga kalau nggak salah ya. Di part pertama atau kedua sebelum ini teman-teman yang masih awam juga silakan dicek. Saya udah kelompokkan di channel saya itu. Setelah masuk ke channel saya, pilih playlist. Nanti di situ ada tutorial Photoshop, After Effects atau Google SketchUp atau Lumion. Teman-teman pilih mana yang mau dibelajarin ya. Jadi buat yang belum ngikutin yang tutorial SketchUp yang lain-lain, bisa diklik aja ke playlistnya di Google SketchUp ya, tutorial SketchUp ya. Di situ udah banyak. Oke, di sini lanjutannya di tutorial part yang ketiga ya untuk yang dasar. Di sebelumnya saya di part kedua saya udah menerangkan tentang tools dari Select, yaitu Paint Bucket, Line, Freehand, Circle, dan Push and Pull ini ya. Dan sekarang ini gambarnya aja udah juga belum saya hapus ya, yang dari part kedua ya. Jadi di part kedua saya udah ngebuatkan untuk menggunakan circle di push and pull, jadinya seperti ini juga, dan ini juga ya teman-teman ya. Oke. Dan yang sekarang saya akan lanjutkan yaitu tentang orbit dan yang lain-lain ya. Mungkin di sini yang sering digunakan biasanya Select, Paint Bucket, eraser nanti mulai sekarang saya akan ajarkan. Jadi eraser aja teman-teman udah tahu lah, namanya toolsnya aja udah eraser ya. Jadi buat menghapus. Jadi gimana caranya menghapus apa aja? Oke, saya contohkan. Misalkan di sini teman-teman, saya menggunakan sekarang menerangkan rectangle ya, yang sebelumnya circle dan sekarang rectangle. Oke, misalkan rectangle kita ngebuat bentuk yang kotak ataupun persegi ataupun yang nggak persegi ya, itu juga bisa, tapi intinya kotak, nggak bisa curve. Jadi tools rectangle ini buat yang kotak ya. Jadi misalkan klik kiri di sini, teman-teman bisa lihat kalau biru, teman-teman bisa sendiri ya. Kalau mau jadi di sini intinya kotak ini kita mau buat berapa ukurannya. Misalkan ini juga bisa ditulis, teman-teman bisa lihat di ukuran panel, ukuran di kanan bawah ya, dimensionnya. Misalkan pengen teman-teman ngebuat ini, jangan diklik kiri dulu pada mouse ya, biarin dulu. Kita butuh berapa? Misalkan kita buat rectangle, butuh ruangan atau bidang yang ukurannya 100 cm kali 100 cm misalkan persegi. Jadi cara penulisannya seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, jangan ditekan klik kiri, berarti kita tulis 100 cm, koma, dikasih koma ya, bukan titik. Sentimeternya nggak usah ditulis. 100 cm dikali 100 cm, jadi persegi ya, berarti 100,100, enter, dan dia jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman, kalau emang teman-teman 100 pakai titik, dia nggak bisa, harusnya pakai koma ya teman-teman ya. Ini tadi kan satuannya kan saya menggunakan yaitu unitnya kan desimalnya pakai senti ya. Oke, biar lebih enak, yang gambar ini saya minggirin dulu seperti ini, dan kita buat balik lagi ke rectangle. Jadi misalkan rectangle ini ujungnya ya, originnya, klik kiri pada keyboard sekali aja, nggak usah diklik. Jadi ini udah teman-teman bisa lihat, kalau diginiin teman-teman bisa cek ukurannya akan berubah. Berarti di sini ada 430,3 dikali 604 cm. Tapi teman-teman misalkan pingin ngebuat ruangan atau bidang dua sisi itu, misalkan seperti yang tadi ya, 100 cm, 100 cm. Jadi di sini teman-teman bisa diklik 100,100. Jadinya seperti ini. Ini salah, tapi harusnya ada titik dan koma ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini, teman-teman tulis 100, yaitu teman-teman diklik titik sama koma, bukan yang bagi ya. Bisa dicek di panel, ditulis saya ulangin lagi. Mari ditulis 100, yaitu tanda titik tanda bagi, nggak tahu apa itu ya, bukan bagi dua, baru 100, enter, dan dia jadi persegi. Jadi bukan koma, bukan titik ya, tapi dipisahkan dengan titik koma. Kan ada titik-titik dua atau dibagi ya, tapi bukan menggunakan itu. Berarti ini udah pas, yaitu ukurannya 100 cm kali 100 cm. Kalau tidak percaya, kita cek lagi pakai tape measure tool ini.
Kita cek di sini apakah 100 cm. Oke, bener ya, yang sisi sini 100 cm. Oke, misalkan kita buat yang lain, rectangle misalkan. Sekarang kita buat, tadi kan persegi ya, sekarang kita buat nggak persegi. Misalkan klik kiri, misalkan kita butuh bidang yang ukurannya 120 kali 300, berarti 125 cm kali 300 cm. Cara penulisannya, tulis 125 pada keyboard, terus ditulis titik koma. Teman-teman bisa cek ya di panel ukuran bawah kanan. Terus tadi berapa? 300. Berarti nanti bidangnya ukurannya 125 cm dikali 300 cm. Kalau sudah, kita enter. Kita cek apa ukurannya benar. Ini nanti 125 dan di sini 300. Kita cek pakai tape measure tool. Kita cek yang di sini dulu apakah benar. Oh, udah benar 125 ya. Yang di sini apakah 3 meter? Oke, benar 3 meter ya. Jadi begitu. Ini untuk menggunakan circle ya. Apa itu rectangle ya? Rectangle sudah. Sekarang saya ajarkan tentang menu apa itu tools eraser ya, atau menghapus. Eraser ini teman-teman bisa menghapusnya. Misalkan yang kubus yang persegi ini kita klik 3 kali, dia jadi semua tercover ya, atau terseleksi. Teman-teman bisa hapus menggunakan eraser ini satu persatu ya. Ini nggak bisa ya kalau udah diblok ya. Bisanya menghapus garis sisi-sisi. Misalkan di sisi garisnya di ujung atas, kalau dihapus dia udah nggak tergabung lagi ya. Dia akan hilang satu persatu. Klik aja. Ini untuk penggunaan dari eraser. Kalau mau mengembalikan salah langkah, sama seperti Photoshop atau software editing lain ya. Kita menggunakan CTRL plus Z. CTRL plus Z. Kalau emang kita salah langkah, CTRL Z. Dia udah tercover lagi. Jadi eraser ini untuk menghapus sebuah garis, bukan semuanya. Tapi kalau mau menghapus semuanya, misalkan di sini saya push ya, jadi bangun 3 dimensi seperti ini. Kalau ini diblok semua, klik 3 kali, teman-teman ya. Kalau mau menghapus total, teman-teman saya sarankan nggak memakai eraser, tapi tekan aja del pada keyboard. Tekan del dan dia akan hilang. Jadi kalau keseluruhan itu saran saya menggunakan del ya. Bisa juga di klik kanan, bisa klik erase, dia akan hilang ya. Jadi kalau menghapus all itu saya saranin menggunakan delnya pada keyboard, atau bisa diklik kanan ya. Misalkan saya ulangin, bisa diklik kanan kalau emang dihapus total, bisa menggunakan erase ini, ataupun bisa diklik semuanya, tekan del pada keyboard. Itu cara menghapus ya. Jadi eraser ini umumnya digunakan garis per garis. Jadi misalkan kita cek pakai eraser, kita hapus sisi garis yang menghubungkan semua bidang. Teman-teman bisa lihat ya, saya hapus yang sisi sini, nanti dia akan nggak tergabung lagi kan, dan nggak menjadi sebuah bidang 3D. Saya hapus sisi sininya dan dia akan berlubang. Seperti ini ya. Jadi garis satu persatu akan dihapus dari eraser seperti ini, dan dia teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau menghapus garis per garis itu menggunakan eraser tool ini. Tapi kalau emang menghapus satu bidang atau secara keseluruhan yang udah di grup, itu menggunakan del pada keyboard ataupun erase ya. Dan yang selanjutnya yang saya akan terangkan gimana kok bisa memview seperti ini ya. Ini menggunakan tool orbit ya. Jadi teman-teman kalau caranya seperti ini, tinggal pilih menu orbit atau tools orbit ini. Orbit the camera view about the model. Jadi kalau teman-teman pengen nge-view modelnya dari atas, bawah, ke samping, kiri, itu menggunakan klik kiri orbit. Baru klik kiri ditahan pada mouse, klik kiri ditahan, teman-teman bisa gerakin seperti ini ya. Mau di view dari bawah, dari atas, tetap ditahan mouse kirinya seperti ini ya. Ini menggunakan orbit. Mau diputer, kalau mau diputer ya dilepas lagi klik kiri. Kalau diklik tahan itu bisa digerakin. Jadi sambil ditahan klik kiri ya. Ini untuk orbit ya teman-teman ya. Oke, di sini saya udah menjelaskan yaitu eraser, rectangle, apalagi tadi ya, sama orbit ya. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu berupa 2-point arch. Ini aja deh, rotate ya, rotate. Misalkan gini, yang ini teman-teman ya, saya pisahin dulu di sini. Gimana caranya memutar ke atas ke bawah
yaitu bagaimana caranya kita menggunakan menu rotate ya. Teman-teman bisa lihat di tool sebelah kiri ini ada rotate, stretch, copy and array, selected entities about and axis ya. Ini rotate untuk memutar suatu bidang yang kita udah desain. Oke, kita coba dulu. Klik rotate. Misalkan ini mau di rotate. Mana dari sumbunya? Misalkan saya ambil sementara dari sini ya. Klik kiri. Misalkan kalau di sini garis hijau berarti dia lurus ya. Misalkan saya ambil dari klik kiri di sini, jadi kunciannya klik kiri pertama sama klik kiri kedua itu untuk kuncian. Ini udah dikunci ya, berarti saya udah klik yang kedua, baru kita tinggal menggerakkan mouse kita, jangan ditekan apapun. Nah, tinggal digerakkan seperti ini, maunya diputar kemana. Ini tinggal digerakin aja mouse-nya tanpa diklik kiri atau kanan ya. Jadi misalkan dari sini kita mau putar seperti ini. Oke. Kalau sudah, klik kiri untuk finishnya, klik kiri dan dia udah nggak bisa lagi. Jadi ada dua langkah sebelum kita memutar. Saya ulangin lagi, pakai rotate. Misalkan kita pilih sumbunya di sini, terus sama di sini. Klik yang kedua untuk mengunci sebelum kita merotate ya. Klik yang kedua, ini udah saya klik. Baru kita putar. Ini untuk memutar di bagian sumbu blue axis atau di bawah ya, seperti ini. Dan kalau sudah sesuai dengan rotate kita tekan klik finish kiri. Klik kiri finish untuk yang ketiga kalinya. Tapi ini klik kiri untuk finish ya. Klik kiri dan dia udah selesai. Kalau misalkan merotate ke samping atau ke atas, caranya seperti ini. Kita miringkan supaya kelihatan view langit di sana ya. Kita pilih rotate. Di sini teman-teman ada hitam. Kalau hitam ini miring ya. Kalau nggak percaya kita coba aja. Misalkan pilih dari sumbu ini. Misalkan dari sini klik untuk yang terkunci. Teman-teman bisa rotate ini ke atas ya. Tapi miring. Jadi rotate itu ada sumbu-sumbunya. Kalau hitam ini dia miring, nggak sesuai dengan axis ya. Kan axis ada 3 ya sumbu ya. X, Y, Z. Merah, biru dan hijau. Tapi kalau hitam seperti ini bisa di rotate, tapi hitam itu miring ya. Kalau mau lurus, jadi teman-teman ke rotate, tekan yaitu tanda panah ke atas, nah, atau ke bawah, atau ke kiri, atau ke kanan. Seperti ini. Misalkan saya mau ke kiri. Saya tekan ke kanan, berarti dia merah ya. Kalau merah jadi muternya sesuai dengan merah. Kalau nggak percaya, kita coba klik kiri untuk pembukaannya. Dan misalkan saya dari sana klik kunciannya sebelum diputar, klik baru kita putar. Jadi dia ngikutin merahnya. Merahnya berarti lurus merah ya, muternya seperti ini teman-teman. Kalau biru ya biru. Jadi itu ya. Jadi teman-teman sering pahami juga, sering-sering dicoba rotate-nya sesuai dengan warna ini ya. Kalau hitam seperti ini berarti dia miring ya teman-teman ya. Jadi kalau emang pengen ngerubah warna axisnya dari rotate, dari misalkan klik panah atas itu biru, kalau klik kanan itu merah, klik kiri dia hijau, klik bawah kalau yang penting hitam itu miring ya. Jadi ada banyak sumbu yang teman-teman nanti bisa sering belajar atau dicoba aja ya. Oke, segitu saja tutorial yang part ketiga ini ya. Saya udah menjelaskan yaitu rectangle, apalagi eraser, rotate dan orbit ya teman-teman ya. Dan yang tadi udah saya jelaskan tentang tip user tool ya. Oke, segitu dulu tutorial dasar SketchUp yang part ketiga ini. Semangat terus belajar SketchUp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.